Reverendus Pater Lodovicus Maria Subhanhayong, OFM Konventual. Lahir di Kinabalu 14 Agustus 1991. Beliau anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Filipus Hayong dan Maria Stella Maris Totem. Lodovicus Hayong bersekolah di SD Impres Bokang pada tahun 1997 hingga tahun 2003. Setelah itu beliau melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Larantuka. Lulus dari SMP, Hayong kemudian memutuskan masuk seminari menengah selama 4 tahun di SMA Seminari Menengah San Domingo Hokeng. Semenjak kecil, beliau sudah ingin sekali menjadi pastor dan ingin memakai baju konventual yang warna abu-abu. Beliau memutuskan bergabung dalam Ordo Saudara Dina Konventual dan menjalani masa ponstulan di 3 Juhar pada tahun 2010. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012, masa novisiat dijalankan oleh beliau di 3 Juhar juga. Kemudian Frater Hayong mengenyam studi ilmu filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Santo Yohanes Pematang Siantar sejak tahun 2012 hingga tahun 2016. Selesai menempuh studi filsafat, Frater Hayong menjalani masa tahun orientasi pastoral dengan berkarya di Seminari Menengah Stella Maris Bogor selama 1 tahun. Frater Hayong kemudian kembali melanjutkan studi untuk mempelajari ilmu teologi di STFT Santo Yohanes Pematang Siantar dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Setelah tamat, beliau berkomunitas di Paroki Santo Yohanes Paulus II Namo Pencawir, Tuntungan. Frater Lodovicus Maria Subhanhayong menerima tahbisan diakonat pada tanggal 12 Februari 2019 di Namo Pencawir dan menjadi seorang diakon. Setelah tahbisan diakonat, Diakon Hayong pindah tugas ke Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan. Pada hari Selasa 19 Oktober 2021, tepatnya di Wisma Deli Persada Deli Tua, Diakon Lodovicus Hayong menerima tahbisan presbiterat dari Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kapusin, dan menjadi seorang imam. Pastor Hayong ditahbiskan bersamaan dengan Pastor Samuel. Setelah menerima tahbisan presbiterat, Pastor Lodovicus Hayong hingga saat ini tetap ditugaskan di Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Bulan. Saya Lodovicus Subhanhayong. Kalau masuk konventual harus ditambah Maria dan konventualnya. Maka lengkapnya Lodovicus Maria Subhanhayong OFM Konventual. Saya biasa dipanggil Hayong, walaupun di kampung beda nama aku. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kami 2 laki-laki dan 1 perempuan. Keinginan saya untuk menjadi seorang pastor, cita-cita lah boleh dinamakan. Itu bermula atau muncul sejak saya masih kecil karena melihat bagaimana kehidupan para pastor waktu itu. Dan juga ada kebiasaan kami dalam keluarga di mana selalu ada doa bersama di dalam keluarga. Dan terutama ketika kami waktu masih kecil diwajibkan untuk selalu berdoa sebelum tidur. Di samping itu juga melihat bagaimana Bapak dengan Mama dan juga selalu berdoa rosario bersama setiap pagi. Nah, keinginan untuk itu juga terus berakar dalam diri sehingga saya memutuskan untuk masuk ke seminari menengah. Dan juga ketika pertama kali untuk memilih konventual, saya tahu dari almarhum Pastor Petrus di mana saya ingin memakai juga konventual yang abu-abu itu. Itulah keinginan saya pertama kali untuk masuk menjadi seorang Fransiskan konventual. Setelah masuk menjadi seorang Fransiskan konventual, saya betul-betul merasakan keindahan kehidupan bersama persaudaraan konventual. Maka untuk anak-anak muda zaman sekarang, para OMK, BIR, jika kalian ingin menjadi seorang pastor atau menjadi seorang saudara, bergabunglah bersama kami di Ordo Saudara Dina Konventual. Reverendus Pater Samuel Maria Simangunsong OFM Konventual. Lahir di Takengon 29 Juli 1992. Beliau anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan T. Simangunsong dan R. Siregar.
Samuel Simangunsong bersekolah di SD Negeri 8 Takengon pada tahun 1997 hingga tahun 2003. Setelah itu, beliau melanjutkan sekolah di SMP Santo Petrus Simpang Kuala Medan. Dan ia menamatkan studinya di jenjang SMA di SMA Santo Petrus Simpang Kuala Medan pada tahun 2009. Semenjak SD, seringnya kunjungan imam ke rumah membuat beliau perlahan-lahan tertarik menjadi pastor. Hingga sekolah menengah, keinginan Samuel untuk menjadi imam tetap berlangsung karena beliau merupakan sosok yang aktif di gereja, termasuk juga sebagai misdinar. Beliau memutuskan bergabung dalam Ordo Saudara Dina Konventual dan menjalani 2 tahun masa ponstulan di Biara Santa Katarina Tiga Johar pada tahun 2009. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012, masa novisiat dijalankan oleh beliau di Biara Santa Katarina Tiga Johar juga. Kemudian, Frater Samuel mengenyam studi ilmu filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Santo Yohanes Pematang Siantar sejak tahun 2012 hingga tahun 2016. Selesai menempuh studi filsafat, Frater Samuel menjalankan masa tahun orientasi pastoral dengan berkarya di stasi Cafe Menanun NTT selama 1 tahun. Frater Samuel kemudian kembali melanjutkan studi untuk mempelajari ilmu teologi di STFT Santo Yohanes Pematang Siantar dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tanggal 14 Juli 2018, Frater Samuel mengikrarkan kaukalnya di Gereja Paroki Padang Bulan. Frater Samuel Maria Simangunsong menerima tahbisan diakonat pada tanggal 12 Februari 2019 di nama pencawir dan menjadi seorang diakon. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, beliau ditugaskan di Biara Santa Katarina Tiga Johar sebagai staf asrama. Kemudian semenjak tahun 2020 hingga sekarang, beliau ditugaskan di Seminari Menengah Santo Fransiskus Asisi Bandar Baru sebagai Rektor Seminari Menengah. Pada hari Selasa 19 Oktober 2021, tepatnya di Wisma Deli Persada Deli Tua, Diakon Samuel Simangunsong menerima tahbisan presbiterat dari Uskup Agung Medan Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kapusin dan menjadi seorang imam. Setelah menerima tahbisan presbiterat, Pastor Samuel Simangunsong hingga saat ini tetap ditugaskan di Bandar Baru. Pastor Samuel Maria Simangunsong, OFM Konventual. Saya lahir tanggal 29 Juli tahun 1992 di Takengon, Aceh Tengah. Kisah panggilan saya tertarik menjadi seorang imam sudah semenjak waktu saya SD. Takengon adalah tempat yang kecil, jarang juga dikunjungi oleh imam karena wilayah minoritas orang Katolik. Ketika ada kunjungan imam dan sering datang ke rumah, perlahan-lahan saya mulai tertarik ingin menjadi seorang imam. Akhirnya, ketika SMP dan SMA, keinginan untuk menjadi imam itu tetap berlangsung. Karena saya juga sering bertugas di gereja, menjadi mesdinar dan sering juga dekat dengan para pastor. Sehingga sedikit banyak saya tahu tentang kehidupan pastor dan saya sangat menyukainya. Oleh karena itu saya akhirnya setelah tamat SMA memilih untuk melanjutkan keinginan saya masuk ke biara konventual dan akhirnya saya menjadi seorang imam konventual. Yang melatar belakangi saya juga tertarik untuk menjadi imam adalah kebiasaan di keluarga. Keluarga semua sangat mendukung saya menjadi biarawan atau menjadi seorang imam. Kehidupan rohani keluarga juga sangat baik. Setiap hari Minggu wajib harus pergi ke gereja. Setiap hari di rumah harus ada doa bersama. Setiap hari juga di rumah sebelum makan harus berdoa. Jadi kebiasaan-kebiasaan rohani ini menuntun saya, mengarahkan saya untuk semakin mencintai Tuhan. Akhirnya saya memilih jalan panggilan ini. Oleh karena itu saya berharap juga untuk kaum muda sekarang banyaklah meluangkan waktu untuk kegiatan rohani. Luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Luangkanlah waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Saya berharap kedepannya ada dari kaum muda yang tertarik untuk menjadi imam, untuk melayani umat demi kemuliaan Allah.